Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Lucy, instruktur Smart Matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pengolahan data. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik adik-adik, sekarang kita mulai pembelajaran kali ini. Kita masuk ke bab pengolahan data. Di sini kita akan belajar mengenai menentukan rata-rata, menentukan modus, menentukan median. Adik-adik tentunya sudah banyak belajar mengenai pengolahan data. Nah, kita akan belajar satu persatu, dan belajar ini kita harus menggunakan soal. Untuk apa? Untuk mengerjakan dengan teliti, dengan benar, dan tentu saja adik-adik harus dengan rasa senang. Nah, sekarang kita masuk ke bab pertama, subbab pertama, yaitu menentukan rata-rata. Menentukan rata-rata. Nah, adik tahu tentang rata-rata? Kakak kasih contoh, misalkan di dalam kelas, teman-teman adik-adik ada yang suka buah, ya, ada yang buah pisang, ada yang suka buah mangga, ada yang suka buah anggur, dan mungkin buah yang lain. Nah, kita bisa mencari rata-rata buah apa yang disenangi teman-teman kita. Nah, seperti itulah kita mencari rata-rata. Nah, di sini kita mulai masuk ke soal pertama mengenai data nilai matematika sekelompok anak. Ya, kita lihat di sini disajikan nilai-nilai dari sekelompok anak, yaitu ada 7,6, kemudian 7,4, 7,8, 8,2, 9,4, 8,4, 9,2, dan 8,6. Bagaimana kita menentukan rata-rata penilaian ini? Mari kita lihat sekarang. Untuk menentukan rata-rata, kita jumlahkan semua nilainya. Kemudian kita bagi dengan jumlah siswa. Nah, jumlah nilai kita masukkan semuanya. Kemudian kita bagi dengan jumlah siswa, ada 8. Kita lihat jumlah nilai ada 66,6 dibagi 8. Berapa adik-adik? Ayo dijawab. Siapa yang bisa? Ya, rata-rata ada 8,325. 8,325. Jadi rata-rata penilaian adalah jawabannya yang C, 8,325. Sangat mudah adik-adik di sini. Nah, adik-adik nanti bisa mencari soal-soal yang lain yang sejenis, nanti dikerjakan seperti ini. Kita masuk ke soal berikutnya. Di sini disajikan data berupa diagram batang. Di sini ada data hasil nilai ulangan matematika kelas 6. Kita perhatikan di sini. Di bawah tertulis nilai 50. 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, di sini dilihat nilai 50 ada berapa anak? Kita lihat di situ. Ada 1 anak. Kemudian nilai 60 ada berapa anak? Ini kita bisa lihat semuanya. Nah, dengan diagram batang ini memudahkan kita untuk membaca data. Di sini kita akan mencari persentase siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Di sini kita tidak bisa hanya menggunakan satu langkah. Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Ayo adik-adik, semangat lagi, yuk kita lihat di sini. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan melihat diagram batang ini kita tentukan, ya, kita kalikan nilai dengan jumlah siswanya. Yang pertama, nilai 50, jumlah siswanya 1, kita kalikan. 50 kali 1, 50. Kemudian 60 kali 3, 180. Kemudian 70 kali 5, 350. Kemudian 80 kali 9, 720. Kemudian 90 kali 4, 360. Dan 100 kali 2, ada 200. Nah, hasil kali ini kita jumlahkan semuanya. Ada berapa adik-adik? Kita ketemukan ada
1860. Nah, jumlah ini kita bagi ya untuk mencari rata-ratanya. 1860 kita bagi jumlah siswa. Ada berapa? 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 9 tambah 4 tambah 2. Ada 24. Nah, kita ketemu 77,5. Tidak berhenti di sini adik-adik, karena yang dipertanyakan apa? Persentasenya. Nah, persentase di atas rata-rata. Rata-rata 77,5. Berarti yang di atas rata-rata adalah nilai 80, 90, dan 100. Kita jumlahkan nilai-nilai yang di atas rata-rata. Ya, ada berapa anak? Ternyata ada 15 anak. Kita bagi dengan jumlah seluruh siswa, ada 24. Kemudian kita kalikan 100%. Sama dengan berapa adik-adik? Ayo, berapa? 15/24 kali 100%. 62,5%. Jawabannya ada D. Ya, adik-adik pintar semua ya. Perhatikan di sini sudah kita kerjakan 2 tipe soal mengenai rata-rata. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menentukan modus. Jangan salah sangka ya, modus ini bukan modus adik-adik loh ya. Rajin bantu ibu tapi ada modusnya, minta tambahan uang saku. Di sini yang dimaksud modus adalah nilai yang sering muncul dari data atau yang paling banyak dari data yang disajikan. Nah, coba perhatikan soal berikut ini. Di sini ada tabel hasil penangkapan ikan di Pantai Baru. Coba dilihat ini. Para nelayan hanya bisa menangkap 4 macam ikan, adik-adik. Ada ikan bawal, ada ikan tongkol, ada ikan tuna, dan udang. Nah, di sini para nelayan menangkap ikan selama 6 hari. Kita masukkan data-datanya ya dalam kuintal. Misalkan nih ikan bawal. Pada hari Senin ada 17 kuintal. Kemudian hari Selasa ada 7 kuintal. Pada hari Rabu ada 2 kuintal. Pada hari Kamis ada 10 kuintal. Pada hari Jumat ada 12 kuintal. Kemudian pada hari Sabtu ada 12 kuintal juga. Begitu juga dengan ikan tongkol, tuna, dan udang. Kita masukkan semua datanya. Nah, adik-adik tahu apa manfaat ikan bagi tubuh kita? Ya, ikan itu banyak mengandung protein. Sehingga adik-adik kalau banyak makan ikan laut bisa semakin pinter. Otaknya cerdas, badannya sehat. Nah, ini adik-adik, ada soalnya ini. Ikan yang paling banyak ditangkap nelayan adalah ikan apa? Nah, ayo sekarang kita perhatikan bagaimana kita mengerjakannya. Kita jumlahkan adik-adik. Ikan bawal dari hari Senin sampai hari Sabtu jumlahnya berapa? Siapa yang tahu? Nah, sudah muncul jumlahnya 60. Ikan tongkol kita jumlahkan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, kita jumlahkan berapa? Jumlahnya ada 62 kuintal. Kemudian ikan tuna kita jumlahkan lagi. Ayo adik-adik, siapa yang tahu? Ayo cepat-cepat. Ya, ada 63 kuintal. Kemudian udang. Wow, ada 55 kuintal. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita perhatikan. Ikan yang paling banyak ditangkap nelayan ikan apa? Yang paling banyak tadi ikan tuna. Jawabannya C, 63 tadi ya. Adik-adik pinter semua. Nah, ini yang namanya modus. Jadi yang di sini soal ini adalah yang paling banyak nelayan mendapatkan ikan dalam waktu 6 hari, yaitu ikan tuna. Bagaimana adik-adik materi pembelajaran dari video yang kalian simak sebelumnya? Sudah cukup jelas bukan? Nah adik-adik jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir ya.
Adik-adik, pernahkah kalian menjumpai kesulitan dalam belajar? Nah, kalau kalian memiliki kesulitan dalam belajar, jangan khawatir, Primagama punya solusinya. Di Primagama, kalian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik yang akan menjawab masalah-masalah kesulitan belajar kalian. Kalian akan mendapatkan masterbook yang berisi penjelasan tentang materi-materi pembelajaran dan juga akan mendapatkan smart exercise yang berisi soal-soal yang akan membantu kalian dalam belajar. Adik-adik, tidak hanya itu, Primagama juga memiliki fasilitas layanan pendalaman materi. Apa saja kira-kira? Ada remedial yaitu pengulangan dan juga ada enrichment yaitu pengayaan. Dan yang terakhir ada consulting, yaitu pendampingan dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Selain itu, Primagama memiliki metode belajar Smart Solution. Smart Solution ini adalah metode belajar anak cerdas yang akan memudahkan kalian dalam belajar. Untuk kalian, adik-adik sekalian yang ada di jenjang SD, jangan lupa ya, ingat bahwa Primagama memiliki metode belajar tematik integratif yang sama seperti metode pembelajaran kalian di sekolah. Jadi ingat-ingat ya. Adik-adik, bagaimana ya caranya kalau kalian mau mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik dari Primagama? Nah, kalian cukup daftarkan diri kalian ke Primagama terdekat di kotamu. Mari wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk melanjutkan materi tadi, kita simak yuk video lagi. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada data jumlah penduduk di suatu provinsi. Nah, provinsi ini terdiri dari 5 kota atau kabupaten. Nah, ini tipe soal yang lain juga ini adik-adik. Nah, di kota atau kabupaten yang pertama, jumlah penduduknya 1.044.932. Kemudian di kota atau kabupaten yang kedua, 1.945.676. Kemudian di kota atau kabupaten yang ketiga, 1.162.452. Di kota atau kabupaten yang keempat, 1.959.331. Kemudian di kota atau kabupaten yang kelima, 1.957.220. Nah, adik-adik harus menentukan modus dari data tersebut. Nah, modusnya apa? Modusnya adalah jumlah penduduk terbanyak di provinsi itu. Kita lihat dari provinsi itu, kota dan atau kabupaten yang pertama sampai kelima. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Coba adik-adik perhatikan, mana yang penduduknya paling banyak? Nah, ayo perhatikan siapa yang bisa. Ya, ternyata yang ketiga, yaitu 1.062.452. Nah, adik-adik, inilah tipe soal tentang modus. Nah, tentunya adik-adik sekarang semakin memahami bahwa pengolahan data itu ternyata tidak sulit. Adik-adik sangat mudah sekali, karena dengan penyajian data dalam diagram, kemudian dalam tabel, kita akan sangat mudah membaca data-data tersebut dan dengan mudah adik-adik bisa mengerjakan soal-soalnya. Baik adik-adik, sampai di sini memang sudah dua subbab yang kita bahas. Kita akan membahas subbab yang satu lagi, tentunya ini akan semakin seru dan adik-adik akan semakin menyukai. Ya, kita lihat, kita menentukan median. Apa itu median adik-adik? Median adalah nilai tengah. Ya, jadi yang ada di tengah. Ya, tentu saja kita akan memulai dengan membahas soal. Kita perhatikan soal yang pertama. Soal yang pertama adalah mengenai tinggi badan siswa kelas 6 SD Merah Putih dalam sentimeter. Ya, ini kita
kelompokkan dulu. Nah, seperti adik-adik ini di sekolah, di kelas. Tentunya ada teman-teman yang tingginya paling tinggi, ada yang paling rendah, ada yang tengah-tengah. Nah, itu pun juga banyak sekali. Yang paling rendah ada berapa anak, kemudian yang di tengah-tengah ada berapa, yang paling tinggi ada berapa. Nah, ini akan kita ketahui. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Kita kelompokkan dulu ya data yang ada dari tinggi yang paling rendah. Jadi tinggi anak yang paling rendah 112, kita hitung ada 2 anak. Kemudian 115 ada 3 anak. Kemudian 120 ada 3 anak lagi. Kemudian 125 ada 2 anak. Kemudian 128 2 anak. Nah, lanjut 135 ada 6 anak. Banyak ini yang tingginya 135. Kemudian yang 138 ada 4 anak. Dan yang paling tinggi 140 ada 2 anak. Nah, jumlah data ini kita lihat ada 24 data genap. Nah, kalau jumlah data genap, kita ambil 2 data di tengah-tengah. Kita lihat yang di tengah-tengah ada angka berapa? 128 dan 135. Kita jumlahkan. Kemudian kita bagi 2. Hasilnya adalah 131,5. Nah, inilah mediannya ya. Yang mana? Yang C. Paham adik-adik? Mudah sekali ya. Jadi kalau jumlah data ini genap, kita ambil yang di tengah pasti ada 2. Jadi kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, itulah hasilnya median. Ya, kita lanjut dengan tipe berikutnya. Nah, ini ya hasil penimbangan panen kacang tanah Pak Jono dalam kilogram. Adik-adik suka kacang? Ada yang suka kacang telur? Ada yang suka kacang kulit? Ada yang suka kacang polong? Ya, macam-macam kacang. Kita lihat jumlahnya di sini, data-datanya. Ya, hasil penimbangan panen kacang tanah Pak Jono ada 44 kilo, 54 kilo, 40 kilo, dan seterusnya. Kita cari mediannya. Sama adik-adik ya, cara mengerjakannya. Kita kelompokkan dari yang paling kecil kita urutkan. Ya, dari angka berapa? 44, 54, 40 itu kita cari yang angka yang paling kecil berapa. Ya, ternyata 39, kemudian 40, kemudian 43, kemudian 44. Kemudian 45 ada 2, 47-nya 1, 48-nya 2, 50-nya 2, 52-nya 2, 54-nya 2, 55-nya 3, 57-nya 1, 58 1, dan 62-nya 2. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 22. Nah, sama ini ya. Kita jumlahkan yang ada di tengah-tengah, yaitu 50 dan 52 yang di kotak itu. Yang ke-11 dan ke-12. Kita bagi 2. Hasilnya berapa adik-adik? Ayo yang semuanya yuk jawab cepat. Hasilnya berapa? 102 dibagi 2. Ada berapa? Ya, ada 51. Adik-adik pinter semua. Jadi jawabannya adalah C. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai pengolahan data. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.